Halo, bertemu lagi dengan saya Fahrul. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang ekonomi moneter, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter di berbagai negara dan tentunya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pasar keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Untuk rupiah sendiri, setelah Global Financial Crisis, kebijakan quantitative easing mengembalikan penguatan rupiah dari yang sebelumnya sempat melemah ke level 12.000, menguat ke level 8.000 sampai 9.000 pada periode tahun 2010 sampai tahun 2012. Hal ini bersamaan juga dengan peningkatan IHSG yang cukup drastis dan juga bond yield yang sempat turun sampai ke 5% di tahun 2012. Kalau kita bandingkan, periode relaksasi moneter yang dilakukan pada tahun 2000 dan tahun 2008 terdapat beberapa perbedaan. Secara fundamental ekonomi dunia, sebenarnya kita cukup melihat dua variabel. Berapakah pertumbuhan ekonomi yang ada pada periode tersebut dan berapa juga pertumbuhan hutang yang ada pada periode tersebut. Pada awal tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi Cina selalu berada di atas double digit dan pertumbuhan ekonomi 12-13% bukanlah hal yang mengherankan pada masa tersebut. Dan kalau kita lihat secara global, total private debt to GDP, hutang pemerintah di berbagai macam negara relatif terhadap GDP rata-ratanya masih ada di 60%. Itu kondisi yang ada pada tahun 2000. Kalau kita bandingkan pada periode setelah Global Financial Crisis 2008, hal yang terjadi adalah tingkat hutang di berbagai macam negara itu cenderung meningkat. Pada saat ini, rasio hutang pemerintah global terhadap GDP global sudah cenderung lebih tinggi di atas 80%. Dan di beberapa negara, hutang terhadap GDP-nya sudah juga di atas 200%. Jadi hal yang membedakan periode pelonggaran moneter tahun 2008 tahun 2009 dengan tahun 2000, pada periode pelonggaran moneter yang terjadi sekarang itu, tingkat hutang sudah jauh lebih tinggi, tapi menariknya tingkat pertumbuhan sudah sangat rendah. Jadinya, dampak dari pemotongan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral besar seperti The Fed, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi sudah tidak setinggi sebelumnya. Apakah dengan tingkat suku bunga yang rendah ini kita bisa melihat ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya? Pada kondisi market pada bulan Maret 2020, sebenarnya pasar masih bertanya-tanya tentang apakah kebijakan pemotongan suku bunga yang diambil oleh The Fed bisa memberikan dampak yang bagus untuk perekonomian. Ketidakyakinan itulah yang saat ini mengakibatkan adanya penurunan yang tajam di berbagai bursa saham di dunia. Bagaimana kalau bunga yang sudah sampai 0% tidak bisa membawa pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan oleh banyak orang? Apakah policy ini akan berhasil atau tidak? Kami memandang tingkat keberhasilan dari kebijakan quantitative easing dan pemotongan suku bunga yang dilakukan pada tahun 2020 sangat bergantung terhadap ada atau tidaknya kenaikan konsumsi masyarakat dunia. Karena pada periode pelonggaran moneter sebelumnya yang terjadi adalah kenaikan investasi. Kenaikan investasi yang tidak diiringi dengan kenaikan konsumsi dunia membuat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu cepat. Dan yang diharapkan pada tahun 2020 adalah dengan adanya pemotongan suku bunga, diharapkan konsumsi dari masyarakat dunia, terutama di Amerika Serikat, Cina, Indonesia, dan negara-negara besar lainnya bisa meningkat. Adapun resiko dari tidak berhasilnya kebijakan pemotongan suku bunga sampai 0% yang terjadi tahun ini itu adalah terjadinya credit crunch, yaitu adalah sebuah kondisi di mana likuiditas di perbankan itu cukup
tapi tidak bisa tersalurkan kepada real sektor dikarenakan meningkatnya counterparty risk. Untuk lebih lanjutnya, hal ini akan kita bahas di sesi lainnya. Berikutnya, kita akan bahas tools-tools apa saja yang bisa digunakan oleh the Federal Reserve untuk mencapai target-target yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Kebijakan pertama yang harus kita lihat adalah kebijakan tingkat suku bunga. Kebijakan tingkat suku bunga ini akan menentukan berapa banyak tingkat imbal hasil yang didapatkan oleh investor ketika memegang instrumen-instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunganya, biasanya akan cenderung memberikan efek rem terhadap perekonomian. Sementara tingkat suku bunga yang lebih rendah cenderung untuk memberikan efek akselerasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tools yang kedua yang akan digunakan adalah reserve requirement yang akan menentukan seberapa banyak bank-bank komersial harus menempatkan dananya di bank sentral. Dan kalau ketika kondisinya cenderung mendesak seperti pada tahun 2020, reserve requirement bisa turun sangat dalam sampai 0%. Itulah hal yang sedang terjadi pada saat ini. Dan tools yang ketiga yang juga populer dibicarakan itu adalah kebijakan quantitative easing yang merupakan kebijakan yang langsung memberikan dampak yang material kepada pasar keuangan karena tingkat suplai obligasi cenderung lebih rendah karena bank sentral ikut membeli obligasi melalui kebijakan quantitative easing tersebut. Dan pada dasarnya The Fed menggunakan kombinasi beberapa kebijakan tersebut untuk mencapai target-targetnya. Dampak dari kebijakan The Fed kalau kita lihat ke ekonomi Indonesia, dampak secara langsung sebenarnya lebih ke aliran dana dari investor asing ke dalam negeri. Kalau seandainya selisih bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat cenderung lebar, maka kemungkinan untuk terjadinya perpindahan aliran dana dari luar negeri ke dalam negara Indonesia cenderung lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Pada periode tingkat suku bunga The Fed yang tinggi, ada kecenderungan flow tidak terlalu kencang ke emerging market. Dan ketika tingkat suku bunga The Fed cenderung rendah, maka ada kecenderungan flow akan banyak masuknya ke emerging market. Walaupun juga ada hal-hal lain yang akan diperhatikan oleh investor untuk masuk ke emerging market di luar tingkat suku bunga acuan. Adapun hal-hal lain itu seperti tingkat current account balance. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Indonesia masih memiliki masalah current account defisit. Current account defisit membuat Indonesia harus mengattract dana asing yang lebih besar dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki current account defisit. Sehingga wajar kalau tingkat suku bunga dari Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya yang tidak memiliki masalah current account defisit. Hal ini tentunya membuat kebijakan moneter dari Bank Indonesia tergantung juga terhadap prospek aliran dana global yang ditentukan oleh kebijakan dari The Federal Reserve. Dan kalau kita lihat pada Bank Indonesia dengan target kestabilan rupiah yang tercermin dari inflasi dan nilai tukar, akan sangat penting bagi Bank Indonesia untuk melihat arah kebijakan suku bunga The Fed sebelum melakukan perubahan tingkat suku bunga juga. Dan kalau Indonesia masih memiliki current account deficit yang cukup lebar, maka sangat dimungkinkan kebijakan dari bank sentral kita sangat tergantung kepada kebijakan dari bank sentral besar seperti The Fed. Dan resiko akan cenderung besar kalau ada tren pembalikan inflow berubah menjadi outflow ke negara-negara berkembang. Karena itu, ke depannya untuk bisa mensustain pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, kita harus bisa meningkatkan produktivitas dari ekonomi kita sehingga kita tidak memiliki current account deficit yang membuat kita tergantung terhadap inflow dari negara asing. Berhubungan dengan pasar modal, sebenarnya yang diinginkan oleh pasar modal untuk membuat nilai aset meningkat tidak melulu harus dengan tingkat suku bunga yang rendah, seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang. Tapi saya melihatnya,
Kinerja pasar modal yang bagus itu biasanya terjadi ketika pasar berpersepsi bahwa kebijakan moneter yang sudah diambil sekarang atau tingkat suku bunga diskonto yang ada di market sekarang itu sudah sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Pada tahun 2016, terdapat fenomena tingkat suku bunga cenderung turun dan harga saham naik. Hal ini wajar, karena pada tahun 2016, setelah terjadinya perlambatan ekonomi, adanya pemotongan tingkat suku bunga membuat ekspektasi kenaikan pertumbuhan ekonomi memang meningkat. Jadinya memang pada kondisi tersebut, tingkat suku bunga yang turun rendah membuat adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi, lalu membuat harga saham yang kemudian naik. Lalu yang menarik lagi terjadi seperti di tahun 2020 awal tahun ini, di mana kebijakan pemotongan suku bunga yang baik dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun The Federal Reserve tidak membantu kenaikan pasar saham. Pada tahun 2020, pasar saham melihat bahwa pemotongan tingkat suku bunga ini tidak cukup. Atau malah ada beberapa market participant yang bertanya apakah kebijakan ini necessary. Karena itu, pasar saham tidak merespon hal ini dengan positif. Karena itu, terkait dengan kenaikan ataupun penurunan suku bunga, kita harus melihat bahwa tidak selalu turun suku bunga itu bagus dan tidak selalu naik suku bunga itu jelek untuk pasar modal. Kita harus melihat kondisi ekonominya. Kalau memang kondisi ekonominya itu cenderung lemah dan butuh dorongan, pemotongan tingkat suku bunga layak dilakukan dan harga saham cenderung akan naik. Sebaliknya, kalau misalnya ekonomi memang berada pada kondisi yang sudah terlalu cepat, maka bank sentral seperti The Fed menaikkan tingkat suku bunga, dan kalau market melihat hal tersebut adalah hal yang sudah tepat, maka harga saham akan cenderung naik. Karena itulah kita harus mengetahui dengan baik kira-kira kebijakan moneter apa yang cocok pada suatu siklus ekonomi dan konteks apa yang sedang terjadi pada tahun tersebut. Pada sesi kita kali ini, bisa disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh The Federal Reserve tidak hanya memberikan dampak terhadap perekonomian Amerika Serikat, tetapi sebagai bank sentral global yang mata uangnya dipakai di berbagai negara, kebijakan moneternya juga mempengaruhi negara lainnya. Dan kebijakan itu bisa terjadi dalam bentuk kebijakan moneter yang ekspansif ataupun yang kontraktif, yang tentunya memberikan dampak yang berbeda bagi negara-negara tersebut. Sampai jumpa lagi di video lainnya.